Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Risanira Herza dengan NIM 212333049 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang menu tab mailings di Microsoft Word. Jadi, di sini ada mailings. Nah, mailings ini berfungsi untuk membuat surat atau membuat amplop dan lain-lain. Untuk di mailings ini terdapat 5 grup. Yang pertama yaitu grup create, yang kedua start mail merge, yang ketiga write and insert file, yang keempat preview result, dan yang kelima yaitu finish. Untuk di grup create itu ada envelopes dan labels. Untuk envelopes itu berfungsi untuk eh, membuat sebuah amplop. Sedangkan untuk labels ini digunakan untuk membuat atau mencetak tulisan pada labels yang sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang telah ditentukan. Untuk envelopes itu contohnya seperti ini. Di sini terdapat delivery address dan return address. Untuk eh, delivery address itu digunakan untuk membuat alamat yang kita tuju, sedangkan return address ini digunakan untuk alamat kita sendiri atau alamat si pengirim. Contohnya untuk delivery address itu seperti ini, misalnya eh, kepada yang terhormat, terus kita buat misalnya ada nama lengkap perusahaannya itu siapa, misalnya Maju Jaya, dan lain-lain. Terus misalnya kita buat alamat lengkap, di mana lengkap sebuah perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya ada kontak person dari sebuah perusahaan itu kita masukkan, jika tidak ya udah tidak usah dibuat. Misalnya sedangkan yang untuk address ini contohnya kita buat seperti nama lengkap kita, siapa nama lengkap kita, terus alamat kita di mana, alamat si pengirim misalnya, terus buat kontak person jika ada, terus kalau ada alamat emailnya buat alamat emailnya. Dah, di sini ada menu preview dan feed. Kalau untuk preview ini digunakan untuk menampilkan tampilan print kita seperti apa. Dan sedangkan di menu feed ini digunakan untuk bagaimana kita
menaruh amplop kita untuk di print seperti ini. Kalau misalnya kita tekan tombol print, maka akan keluar di mesin print kalian, sedangkan di add to dokumen akan keluar di dokumen yang sedang kita jalani ini. Yes. Nah, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, untuk menu labels, kan itu berfungsi untuk membuat atau mencetak tulisan pada labels yang sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang telah ditentukan. Nah, contohnya misalnya kita buat ya misalnya kepada yang terhormat, nama perusahaan, alamat lengkap, dan kontak perusahaan misalnya. Terus untuk eh, option di menu option ini ada terdapat beberapa ukuran. Nah, option ini digunakan untuk mengatur ukuran label seperti apa label yang kita inginkan. Misalnya kita pilih misalnya label seperempat letter ini. Nah, maka untuk full page of same label ini maka akan tampil eh, semua pada sisi-sisi kertas ini. Kalau single label itu cuma satu. Jadi aku pilih full page of the same label ini. Nah, akan berbentuk seperti ini. Jadi di dalam kertas itu terdapat 4 surat. Selanjutnya yaitu di Start Mail Match. Nah, di Start Mail Match ini digunakan untuk eh, mem- membuat surat yang dapat dikelola oleh banyak orang. Nah, di dalam Start Mail Merge ini terdapat Start Mail Merge, ada Select Recipients, ada Edit Recipients List. Kalau misalnya kita tekan Start Mail Merge ini, dan kita pilih Step by Step Mail Merge Wizard, akan terdapat opsi ada letters, ada email message, ada envelopers, ada label, dan ada directory. Jadi saya memilih letter, dan setelah itu terdapat ketiga opsi. Yang pertama, use the current document, ada start from the template, ada start from existing document. Kalau misalnya kalian punya dokumen, jadi kalian tekan use the current document, lalu tinggal next write your letter. Maka akan tertuju pada dokumen mana yang akan kalian buat. Biasanya itu kita lihat pada Microsoft Excel. Karena saya tidak mempunyai data, jadi saya akan membuat datanya tuh sendiri. Misalnya, type a new. Untuk select recipients ini digunakan untuk membuat dan mengelola daftar surat. Misalnya, kita buat judulnya title ini, kita ubah menjadi misalnya kita buat kepadanya atau tanggal dulu. Buat tanggal
Oke. Untuk first name-nya ini kita tukar menjadi kepada kepada untuk last name-nya ini kita tukar menjadi eh, alamat, misalnya alamat. Company name kita bisa tukar menjadi eh, posisi. Posisi. Terus yang address line sampai seterusnya kita hapus saja. Nah, kita delete, state, delete, yes, city. Nah, jika kalian sudah mendelete semuanya, tekan tombol OK. Nah, maka akan keluar kolom-kolom seperti ini. Ada tanggal, kepada, alamat, posisi. Nah, misalnya kita buat tanggalnya. Tanggalnya misalnya tanggal 28 Juni 2022. Terus kepadanya misalnya eh, direktur misalnya atau pimpinan. Terus alamatnya misalnya Jalan Anggrek nomor 23. Untuk posisinya misalnya posisi jabatannya sebagai sekretaris atau manajer. Nah, selanjutnya misalnya kalian buat yang lain, misalnya di bawahnya itu kita tekan new entry. Nah, misalnya tanggal 18 Juni 2022 misalnya posisinya sebagai direktur. Terus jalannya itu Simpang Mutiara misalnya. Nomor 22. Posisinya misalnya manajer. Nah, sudah kita ketik, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita simpan misalnya di download, save. Misalnya nama filenya suratnya. Save. Maka di sini akan tampil use acceptance. Hmm,
Jika ada edit recipient list. Nah, jika kalian mau mengedit-ngeditnya, kalian bisa ngedit sesuai yang diinginkan seperti yang di bawah ini. Contohnya misalnya kita buat di sini hmm, misalnya kepada. Nah, ada menu sebelum kita menjelaskan untuk contohnya ini, kita akan menjelaskan write and insert file dulu. Nah, write insert file itu berisi dengan tool atau alat yang berfungsi untuk menambahkan suatu kalimat dalam surat yang memiliki bentuk sama pada semua surat. Nah, di dalam write and insert file itu terdapat address block, itu berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang telah dibuat di dalam halaman dokumen. Sedangkan greeting line ini berfungsi untuk menambah nama sapaan dari halaman dokumen. Untuk insert merge field ini berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang metode penerimaan surat pada halaman dokumen. Sedangkan highlight merge file ini berfungsi untuk mengetahui atau informasi salah terkait dengan surat. Misalnya kita pilih insert merge, kita pilih tanggal. Nah, kan keluar tanggal seperti ini. Jadi, terus kita pilih kepada untuk membuat, biar tidak susah membuat surat yang satu dengan surat yang lainnya. Terus buat alamatnya misalnya, terus buat posisinya seperti ini. Atau mungkin posisi dulu pada posisi dulu, terus buat alamatnya seperti ini. Nah, untuk di menu preview result itu berfungsi untuk melihat yang ada di kita buat datanya itu di select recipients, use an existing list. Nah, datanya itu akan kita lihat di preview result, maka akan seperti ini. Misalnya kepadanya kepada YTH pimpinan sekretaris, alamatnya ini posisi dia posisi, terus misalnya alamat, nah kan seperti ini. Itu kan ini adalah yang nomor satu. Nah, yang ini untuk nomor dua yang tadi. Jadi kita tidak perlu mengganti-gantikan membuat surat
di dokumen-dokumen yang lain, jadi kita perlu membuat seperti ini saja. Selanjutnya, untuk setelah kalian sudah selesai membuat eh, surat, sekarang kita pilih di menu finish. Tekan menu finish dan ada opsi edit individual document. Nah, ini berfungsi untuk mengedit secara individu di dalam dokumen. Dan untuk print dokumen ini langsung ke print mesin printnya. Dan untuk send email message ini untuk mengirim ke email, ke pesan email. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.